أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم
Innallaha a'adda lil kafirin adzaban muhina. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Terjemah surah An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Maksudnya adalah Muslim Makkah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW, sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh, terkena panah dalam peperangan itu. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Makkah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. 98. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. 99. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. 100. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar. Menurut pendapat jumhur umum, arti qasar di sini ialah solat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Tidaklah berdosa kamu mengqasar solat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Menurut sebagian besar mufassir, bila telah selesai 1 rakaat, maka diselesaikan 1 rakaat lagi sendiri, dan Nabi SAW duduk menunggu kelompok yang kedua. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat, lalu mereka solat denganmu. Rakaat yang pertama, sedang rakaat kedua mereka selesaikan sendiri pada pula, dan mereka mengakhiri solat bersama-sama Nabi SAW. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring.
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 104. Dan janganlah kamu berhenti dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu rasakan. Sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Pengampun, mengetahui, Maha Bijaksana. Asbabun nuzul ayat 97. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan kondisi sebagian kaum muslimin Makkah yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Mereka ditindas dan dipaksa ikut bergabung dalam barisan pasukan musyrik dalam perang Badar, hingga akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh pasukan muslim. Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Makkah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 100. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Damrah bin Jundub radhiyallahu an yang sudah sangat tua. Ia berniat keluar dari rumahnya untuk berhijrah mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Ia pun berpesan kepada keluarganya, bantulah aku keluar dari negeri kaum musyrikin ini dan antarkan aku kepada Rasulullah. Keluarganya menyanggupinya, namun sebelum sampai di hadapan Rasulullah SAW, ia wafat di tengah perjalanan. Hadis riwayat Ibnu Hatim, Abu Ya'la dan Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempatnya dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat 102. Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu saat kaum mukmin mendirikan salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Asfan. Saat bersamaan kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid menyerbu secara tiba-tiba dari arah kiblat. Kaum musyrikin berkata, mereka dalam keadaan lengah, sebentar lagi akan datang waktu asar yang lebih mereka cintai daripada nenek moyang mereka sendiri. Lalu Jibril datang antara waktu setelah salat zuhur dan sebelum asar untuk menyampaikan ayat ini. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Ayatnya adalah, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat, lalu mereka solat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lemah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Semoga apa yang kita bacakan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.